Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Katakan lebih sungguh-sungguh. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini yang sudah menjamah hidup kami. Kami tetap bersyukur dan pengharapan kami hanya ada kepada Tuhan saja. Kami tahu keadaan kami tidak semakin mudah. Banyak di dunia ini kerajaan-kerajaan yang tergoncangkan. Tetapi kami tetap percaya ada satu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu Tuhan yang kekal. Yesus, kerajaan-Mu tidak akan pernah tergoncangkan. Terima kasih Bapa. Kami tetap percaya dan terus berharap kepadamu. Engkau Allah pembuat mujizat yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami yakin menghadapi sepanjang tahun ini kemenangan di pihak kami. Amin. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami rindu untuk menerima kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Merubahkan kami, merubahkan hidup kami, merubahkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Pembuat keajaiban sejati, amin. Jadi mari kita menghormati Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Saya datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Jadi mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sejauh mana kita meremehkan firman, kata pengkhotbah waktu itu, seremeh itu masa depan kita. Tapi bagaimana atau seberharganya firman Allah bagi kita, seberharganya Bapak Ibu Saudara punya masa depan di tangan Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca kitab Kejadian pasal yang ke-49, ayat yang ke-13. Saya ingin Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ayat ini dengan baik-baik. Kejadian 49 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, bisa berkata amin. Mari kita membaca ayat ini setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini perkataan firman Allah
yang keluar dari mulut seorang ayah yang bernama siapa? Yakub. Saudara-saudara, Yakub berkata bahwa Zebulon salah seorang anaknya atau anak yang keenam. Saudara-saudara, dia akan tinggal diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal di mana kapal-kapal berdatangan ke tempat dia tinggal. Saudara-saudara, lihatlah, ada kata-kata nubuat, ada kata-kata firman Allah yang bakal dan pasti terjadi untuk anak. Dalam hal ini kita belajar Zebulon. Saudara-saudara, perhatikanlah, Zebulon akan diam di tepi pantai. Lalu kapal-kapal saudagar, kapal-kapal pedagang, saudara-saudara, semua berlabuh di dia. Jadi saudara bisa lihat, Zebulon akan menjadi orang, akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Dia akan menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana tidak? Dia menjadi seperti pelabuhan. Saudara-saudara, ada eksportir, ada importir, ada perdagangan-perdagangan terjadi di sana. Ini bicara tentang pekerjaan, mata pencarian, bahkan bisnis dari Zebulon diberkati dengan luar biasa. Saudara-saudara, kalau baca nanti di kitab Ulangan setelah sekian lama dari peristiwa ini, Zebulon memang benar-benar hidup tidak jauh dari pantai. Dia seorang yang diberkati Tuhan, dia seorang yang makmur. Terjemahan lain berkata Zebulon akan makmur dan daerah kekuasaan pantainya berbatasan dengan Sidon. Dia jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya orang-orang tua mau anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jadi lihat dari ayat ini kita tahu Zebulon diberkati Tuhan. Zebulon makmur secara jasmani, saudara-saudara, dia kaya, dia sepertinya dia paling makmur di antara anak-anak dari Yakub. Jadi lihat slide selanjutnya berkata Zebulon sangat diberkati Tuhan secara jasmani. Siapa senang diberkati Tuhan secara jasmani? Oh, cuma 3. Mau susah? Tidak ada. Semua kita ingin diberkati Tuhan. Dan saudara-saudara, ayat yang tertulis di sana Amsal 12 ayat 14. Mari baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa orang akan dikenyangkan. Kita akan dipuaskan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Katakan amin. Katakan yang baik. Seperti siapa? Yakub, Zebulon tinggal di tepi pantai. Kapal-kapal saudagar datang. Ada bisnis yang ramai sekali. Di barangkali ini kota Singapura di zaman sekarang, Indonesia, Batam kali, atau yang lagi tren saudara-saudara kota pelabuhan di Tiongkok sana. Sudah bisa bayangkan betapa makmur kota-kota ini. Nah itulah Zebulon tinggal di sana. Dan saudara-saudara memang perkataan ini besar kuasanya. Kita akan makan dikenyangkan dengan apa yang kita katakan. Perkataan yang diucapkan itu saudara-saudara bergema, bergaung dan akan kembali. Jadi kalau kita berkata yang tidak baik, ya itulah yang akan kita nikmati. Maha bicara kalau kita berkata tentang anak kita bodoh, ya jangan salahkan anak itu kalau bodoh. Kalau kita ngomong, oh anak
ngerti, ya jadi anak yang nggak ngerti. Saudara-saudara, memang benar. Dan kita mesti hati-hati dengan perkataan kita masing-masing. Jangan pernah keluarkan kata-kata yang tidak benar, tidak baik, tidak memberkati. Bisa berkata amin. Ini benar. Tetapi perihal Zebulon diberkati Tuhan. Mengapa dia menjadi seperti kota pelabuhan yang ramai, diberkati Tuhan, makmur? Sebenarnya lebih dari sekedar khotbah tentang perkataan itu. Kuasanya besar, itu 100% benar perkataan kita ini. Membahayakan juga menguntungkan, itu benar. Tapi saudara-saudara, mari lihat pasal 49 ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya sebelum mati dan berkata, datanglah berkumpul supaya apa? Ku beri tahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi kalau lihat ayat 1 ini, maka sudah benar-benar perkataan kita harus dijaga. Ya, sudah benar. Tapi mengapa Zebulon diberkati Tuhan? Sudah lebih dari sekedar perkataannya. Di ayat 1 dia berkata kepada anak-anak sebelum dia meninggal, anak-anak ayo kumpul. Papa mau beritahu, Papa mau bikin pernyataan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Saudara-saudara, jadi kenapa Zebulon diberkati Tuhan? Sebab saya melihatnya sebagai ini bukan semata-mata perkataan dari sang ayah. Tapi ini lebih kepada Yakub di sana sebagai Allah. Saudara jangan salah paham, Yakub sebagai dia manusia biasa penuh keterbatasan. Dia pernah jatuh dalam kesalahan-kesalahan, tapi ada saat di mana dia bertobat lalu bersandar kepada tongkat kuasa Allah. Dan ini yang membahayakan mulutnya. Saudara-saudara, yang saya mau katakan, saat itu Yakub sedang mewakili Allah. Musa disebut, Musa engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Artinya mewakili Allah. Musa penuh kelemahan. Bahkan saudara-saudara Zakaria juga mencatat Daud dan keturunannya akan menjadi Allah. Allah di sini mewakili Allah, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi saya kepengin bapak-bapak khususnya yang ada pada pagi hari ini atau calon-calon bapak, kaum pria, lihatlah bahwa semua kita mesti ngerti firman ini bahwa Tuhan memandang kita sebagai Allah, dalam tanda petik, sebagai wakilnya. Mengapa saya berkata demikian? Saudara-saudara, Allah yang suruh Yakub untuk berkata, ini loh yang akan terjadi bagi anak-anakmu, ini ngomong persis seperti yang aku katakan. Jadi ini bukan sekedar perkataan karena emosi. Ini bukan perkataan karena keinginan seorang ayah. Saudara-saudara, tapi ini perkataan yang Allah taruh di atas kepala suami, kepala rumah tangga, saudara-saudara, yang namanya Yakub. Mengapa? Saudara-saudara, kalau saya berkata, ini perkataan yang benar dari seorang ayah, hanya cuma itu. Bapak Ibu bisa baca ayat yang kedua, berhimpunlah kamu dan dengar. Ayat 3, Ruben engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan, anak nomor 1. Tapi ayat 4 berkata, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Masa saudara-saudara, kalau ini diterjemahkan sebagai perkataan kita harus benar, memang harus benar. Tapi kali ini
Ayat ini tidak bicara itu. Sebab dia masih bisa berkata, Ruben, kamu tidak yang terutama lagi. Kamu akan kehilangan hak sulungmu. Saudara-saudara, mana ada orang tua berani tega berkata, kamu akan kehilangan anak sulung. Tapi karena Allah yang taruh perkataan itu di atas suami, di atas papa, di atas laki-laki, ya mau gak mau dia ngomong. Saya percaya Ruben sedih. Ruben sepertinya mau ngelawan. Kenapa aku kehilangan hak sulung? Tapi gak bisa. Papanya cuma jadi alat untuk menyampaikan firman yang harus terjadi. Sudah bisa mengerti? Lebih lagi di ayat yang kelima. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Ini kisah di mana Simeon dan Lewi bunuh orang-orang Sikem. Karena adik perempuan mereka yang namanya Dina diperkosa. Jadi sekarang kata-kata itu bukan sepertinya kata-kata berkat. Ayat 6, janganlah kiranya jiwaku turut dalam penumpahan permukaan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab barangnya bengis. Setuju perkataan Bapak Ibu Saudara mendatangkan kuasa dan jadi seperti perkataan kita, setuju? Setuju, saya setuju. Jadi hati-hati, ini benar. Tapi sekarang kita belajar saudara-saudara, bahwa kalau sampai Yakub berkata Sebulon diberkati bla bla bla, itu sebenarnya bukan lagi khotbah tentang perkataan kita berkuasa. Tapi lebih kepada Yakub harus sampaikan firman yang datang dari Tuhan, persis seperti yang Tuhan mau, walau itu keras, walau itu enggak enak. Saudara-saudara, kalau ini perkataan maunya sendiri, saya percaya dia tidak akan berkata tentang Ruben. Kamu tidak terutama lagi, Ruben. Walaupun kamu anak sulung, kamu kehilangan hak sulung. Gak mungkin lah, papa mana tega ngomong begitu. Pasti dia kepengen Ruben diberkati terus. Tapi firman Tuhan ngomong, untuk dia ngomong, Ruben kehilangan yang utama. Demikian juga dengan Simeon dan Lewi yang pernah membunuh dan mencemarkan nama baik. Membunuh orang-orang Sikem dan mencemarkan nama baik Yakub. Sebagai ayah pasti dalam hati, oh Tuhan ampuni Simeon dan Lewi. Tuhan berkati dia. Tapi enggak. Sudah lihat, Alkitab berkata terkutuklah Simeon. Terkutuklah Lewi. Jadi dari ayat ini kita sedang belajar. Papa-papa, calon papa-papa, pria-pria yang ada khususnya. Kita ini wakil Allah. Apalagi sudah bertobat. Apalagi kita bersandar kepada tongkat kuasa Allah. Saudara-saudara, kita ini kita ini wakil Allah. Jangan turunkan harga kita suami, ayah, papa lebih rendah dari sebagaimana Tuhan mau. Wakil Allah. Bukan sekedar imam loh, keluarga. Bukan sekedar nabi loh, wakil Allah. Anak-anak, saya mau bilang sama kalian. Pandanglah papa, pandanglah orang tua sebagai wakil Allah. Sebagai orang yang firman Allah itu datang kepadanya. Ya, Daud pun sampai mau mati dia berkata, firman-Nya ada di mulutku. Hormati ayahmu. Hormatilah papa kalian.
Saya papa bukan berarti saya minta hormat dari anak, tidak. Tapi saya juga belajar sebagai ayah, kita tidak nuntut anak. Tapi janganlah turunkan harga yang Allah sudah taruh sebagai wakil Allah. Jadi koboi misalnya di mata anak. Jadi pecundang di mata anak. Itu turun. Kita ini wakil. Itulah sebabnya saudara-saudara, walaupun Lewi dan Simeon dengar ini, Pak, kenapa Papa kutuki saya? Sebenarnya bukan. Dan anak-anak ini ngerti. Tapi kenapa Ruben jadi yang tidak terutama? Kenapa Lewi dan Simeon harus terima kutuk? Tapi sebaliknya, Zebulon terima berkat. Bahkan dia akan menjadi tempat pelabuhan yang ramai diberkati Tuhan. Nah, inilah yang pertama. Semua kita mesti menabur yang benar dan baik. Bisa berkata amin. Jadi kalau Simeon Lewi terkutuk, walaupun papanya yang harus ngomong, ini aduh berat sekali. Ruben yang dapat hak sulung sekarang kehilangan, tapi harus ngomong. Bukan karena papa. Bukan karena papa kejam, bukan karena papa ngomong semaunya, bukan. Lalu Zebulon, saudara-saudara, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bisnis ramai, gak pernah berhenti, saudara-saudara. Sampai nanti di pasal 20, kitab Ulangan, saudara-saudara, usahanya merambah kemana-mana. Saudara-saudara, dia pakai kapal untuk kontrol semua perdagangan. Hebat sekali. Ini bukan karena papa pilih kasih terhadap siapa? Zebulon, dan tidak senang dengan Lewi, Simeon dan Ruben. Sama-sama anak. Tapi ini lebih bicara apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Lewi dan Simeon pernah pakai senjata dan membunuh orang-orang Sikem. Ruben pernah menaiki tempat pertiduran papanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayah harus bertanggung jawab. Saya, Tuhan tolong bertanggung jawab untuk menjadi bukan cuma imam, bukan cuma nabi, wakil Allah. Anak-anak pun mengerti ini, bagaimana dia harus menempatkan ayah, orang tua, sebagaimana Tuhan mau. Dan kalau ingin seperti Zebulon, tabur yang baik. Bisa berkata amin. Secara pribadi saya mau anak mantu cucu keturunan saya. Dan saya rindu semua Bapak Ibu Saudara punya keturunan seperti Zebulon. Keturunan orang benar. Keturunan orang yang diberkati Tuhan. Keturunan orang-orang yang takut Tuhan. Keturunan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bisa berkata amin. Jangan seperti tertulis dalam sudah ini baca Yesaya 33 ayat 1. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Ini ayat bicara tentang tabur tuai. Jangan garong, jangan rusak. Milik siapapun. Yang pacaran jangan rusak milik orang lain, anak orang lain. Sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, jangan garong yang bukan milik kita. Yang bukan hak kita dalam bisnis, dalam macam-macam. Sebab pasti siapa yang merusak akan dirusak. Siapa yang menggarong akan digarong. Nah, itulah hukum tabur tuai. Jadi bukan Yakub sang ayah sedang lebih cinta Zebulon daripada Ruben, daripada ke Lewi dan Simeon, bukan. Tapi karena Tuhan yang taruh di mulutnya untuk ngomong. Ini bicara tentang tabur tuai. Biar keluarga kita semua, jemaat GPD Jajak, keturunan yang memuliakan Tuhan. Amin. Keturunan ilahi. Keturunan ini. Ayah-ayah, bapak-bapak,
Mari kita bertobat. Tempatkan diri sebagaimana nilai yang telah Tuhan beri. Jangan turun, jangan. Jangan diturunkan. Jangan. Biar lahir keturunan ilahi. Dalam Amsal 30 ayat 12 sampai 14. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan menganggap dirinya tahir, tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Mari kita mau sepakat stop image, predikat, sebutan. Oh memang keturunannya dia, aduh kalau ngomong gigi geliginya tajam sekali. Oh benar keturunannya si atau keturunan C, yes. Nah itu arti dari Amsal 30. Tapi biarlah orang berkata, keturunan wih dulu jemaat, GPD Jajang, cinta Tuhan, katakan amin. Jangan lagi orang berkata, keturunannya. Sebab ada keturunan yang titik-titik, ada keturunan titik-titik, kata Amsal tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihatlah keadaan dari Zebulon. Kita lebih banyak bicara Zebulon. Jadi biarlah semua kita kayak Zebulon, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, apapun mata pencarinya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Jadi makmur. Dan bicara tentang, saya tidak anut pengajaran teologi kemakmuran. Saya tidak anut. Tapi adalah janji Tuhan juga, supaya kita ini prosperity, kita ini makmur secara jasmani seperti jiwa kita. Jadi rohani dulu, jiwa dulu makmur. Demikian juga dengan yang lain. Nah ini doa kami, kiranya jemaat ini diberkati Tuhan secara materi. Tapi sebelum lanjut slide, saya mengajak untuk melihat di Ulangan pasal 33 ayat 18. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Ulangan 33 ayat 18 sampai 19 tentang Zebulon, ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil, mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Saudara-saudara, sekarang Nabi Musa bukan papa. Sekarang hamba Tuhan berkata tentang Zebulon. Orang yang tadinya tinggal di tepi laut, sekarang adakan perjalanan-perjalanan keluar kota, keluar negeri, kemana-mana, saudara-saudara, kemana-mana. Saya melihat ada peningkatan berkat. Dari tinggal di dalam, tapi setelah dia sudah punya sistem dalam bisnisnya, bisa ditinggal, sekarang dia bikin perusahaan lain di mana-mana kira-kira. Diberkati. Ini hamba Tuhan ini luar biasa. Nah ini sedang bicara tentang perkataan pendeta. Perkataan Musa, diberkatilah Zebulon dan biarlah dia bersukacita dengan perjalanan. Dan ini benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan Ruben? Bagaimana dengan Ruben? Orang yang tidak terutama karena papanya sudah dikasih firman gak jadi terutama. Saya mau bilang, pendeta ini luar biasa. Hamba Tuhan ini sudah pakai kacamata yang berbeda. Sekarang saudara-saudara, dia bilang sama tentang Ruben, ya memang kamu salah. Tapi pokoknya kamu jangan mati. Kamu hidup walau sedikit. Ini masih lumayan.
daripada apa yang dia dapat di pasal 49 kitab Kejadian. Waktu papanya dengan berat hati harus ngomong, kamu kehilangan kesulungan. Tapi sekarang hamba Tuhan ini doa, Ruben, Tuhan tolong kamu. Kamu pokoknya enggak mati, bis. Kamu tetap hidup, walau sedikit. Dan nanti sudah kita melihat Ruben pun diberkati Tuhan. Bagaimana dengan Lewi dan Simeon? Luar biasa saudara-saudara. Kalau dulu papanya bilang mati, wis terkutuklah. Sekarang hamba Tuhan ini enggak. Saudara-saudara, pendeta ini enggak. Ini pentingnya pemimpin rohani. Yang Tuhan taruh untuk memimpin Israel. Bahkan saudara-saudara, dia sudah taruh Simeon dihisapkan dengan Yehuda. Karena itu tidak ada kata-kata berkat tentang Simeon. Sebab sudah dijadikan satu dengan Yehuda. Maksud Nohaiwis. Sebut Yehuda berarti di dalamnya ada Simeon yang di tengah-tengah. Ini hamba Tuhan luar biasa. Lalu bagaimana tentang Lewi yang tadinya dikutuki dan sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Tentang Lewi, dia berkata, saudara-saudara, Lewi, engkau akan melayani Tuhan. Bahkan ada berkat-berkat berkata, engkau akan jadi pelayan di rumah Tuhan. Siapa benci kamu? Siapa ganggu kau? Aku akan merusakkan buah pinggangnya. Aku akan merusakkan ginjalnya. Saudara-saudara, sampai di sana hamba Tuhan ini mendoakan orang-orang yang tadinya hidup di dalam kutuk. Saudara-saudara, sekarang diberkati. Lengan Allah yang kekal itu kiranya menaungi Lewi, padahal dulu dikutuk. Sekarang hamba Tuhan ini berkata yang lain. Ada pengharapan bagi anak-anak yang merasa kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata penghukuman yang kalian dengar dari orang tua. Ada hamba Tuhan yang mau berdoa buat anak-anak. Kalian orang-orang yang diberkati Tuhan seperti Lewi, seperti Simeon. Amin. Itulah peranan dari Musa, hamba Tuhan. Dia mendoakan yang baik. Dia memohon belas kasihan. Tuhan jangan matikan Ruben. Tentang Simeon dan Lewi, Tuhan jangan mereka tinggal dalam kutuk, Tuhan. Jangan. Nanti orang saudara-saudara di kemudian hari mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada hamba Tuhan. Itulah sebab pentingnya peranan dari gembala. Itulah sebabnya kalau ada anak-anak dari Tuhan dari luar kota dengar firman ini baik-baik. Di mana saudara digembalakan di kota atau di desa, hormatilah pemimpin. Supaya jangan susah, sebab itu tidak membawa keuntungan bagimu, kata Ibrani 13 ayat. Kenapa tidak memberi keuntungan? Sebab hamba Tuhan seperti Musa ini harus mengubah dalam tanda petik hidup dalam kutuk menjadi orang yang diberkati. Tapi kalau dia susah, mau tidak mau dia akan jadi lemah dan tidak berdoa. Nah, saudara-saudara, Sebulon, kembali ke Sebulon, dia terus diberkati Tuhan. Dia terus diberkati oleh Tuhan. Sekarang, menurut Ulangan 33 ayat 18 tadi, dia menjadi pelayar. Ya, tidak tinggal terus di satu tempat di tepi laut, tidak terus tidak terus hidup dalam berkat jasmani tok, bukan. Sekali lagi, hamba Tuhan ini juga berdoa supaya jemaat dalam hal ini diwakili Sebulon tidak cuma berkutat soal berkat, putar-putar berkat, tinggal di sana, di zona nyaman berkat.
Tapi sebagai hamba Tuhan, dia berdoa dan memperkatakan keinginannya, Zebulon, biar engkau keluar, biar engkau pergi, jangan terus di sana. Itu bicara tentang jadilah pelayar dan nikmati pelayaran itu dengan sukacita. Saya mau berkata, sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga pelayar-pelayar menuju ke sorga. Bisa berkata amin? Kita pelayar, jangan lupa ini. Kita ini pelayar yang sedang mengarungi laut dunia 2023. Menuju akhir tahun ini dalam berkat kemurahan. Dan seterusnya sampai ke sorga. Jadi kekristenan itu digambarkan seperti orang yang berlayar. Ada nyanyian anak-anak sekolah minggu, ingat, berlayar apa? Ke sorga. Mari naik kapal. Siapa jurumudi? Yesus jurumudi. Sampai ke tanah perjanjian. Kita tidak terus tinggal di tepi pantai berkat. Hamba Tuhan berdoa supaya kutuk dihilangkan dari Simeon dan dari Lewi. Tapi hamba Tuhan juga berdoa menginginkan jemaat tidak terus diikat, dibelenggu dengan berkat. Lupa kalau kita ini sedang berlayar ke surga. Saudara-saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan sampai 8, mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian. Nah, saat kematianku dalam terjemahan lain ditulis saat kepergianku. Nah, dalam konteks aslinya ini bicara seperti orang yang sedang berlayar, naik kapal. Ya, jadi di balik kematian masih ada kehidupan. Gak mati, kata itu ditulis kepergianku, keberangkatanku dengan kapal. Jadi kekristenan itu, saudara-saudara, seperti naik kapal menuju tanah perjanjian, Kanaan yang samawi, bicara tentang surga. Jadi tolonglah, jangan cuma pikir hidup di dalam dunia ini. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi kita terlalu membungkuk dan gak pernah ingat harus jalan ke surga. Itulah sebabnya tidak sedikit orang meninggal justru dalam keadaan di luar Tuhan. Sedang berkutat dengan kekayaannya, dengan uangnya, dengan hartanya, dengan kesenangan dunia. Sebab dia lupa bahwa sebagai orang percaya, kita sebagai pelayar-pelayar menuju surga. Jangan lupa. Sekolah harus belajar yang sungguh-sungguh supaya jadi Zebulon yang diberkati Tuhan. Yang bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat kita ini pelayar. Warga kerajaan surga. Kata Filipi 3 ayat 20. Jadi harus ingat satu saat nanti kita akan sampai di seberang sana. Sampai di surga, mau tidak mau ada waktu yang harus dihentikan. Dan kita pindah ke satu tempat yang kekal. Di mana itu terserah kita mengakhiri hidup ini bagaimana. Ya, saudara-saudara, jadi sebagai hamba Tuhan, dia bukan cuma berdoa supaya jemaat diberkati Tuhan dari keadaan terkutuk, dari keadaan kehilangan berkat sulung, menjadi Lewi yang diberkati Tuhan begitu rupa. Tapi bagaimana Zebulon tidak terus terikat dengan berkat. Jangan sampai berkat mengubah hatinya menjadi orang-orang yang
merasa nggak perlu Tuhan, menjauhkan diri dari ibadah. Dia nggak mau. Dia berdoa, Zebulon, jangan terus tinggal di tepi pantai, berlayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sedang berlayar ke sorga. Pertanyaannya, bagaimana pelayaran kita semua selalu menyenangkan, seperti dikatakan Musa, terlebih dapat sampai di sorga. Kita sedang berlayar, dan biarlah pelayaran kita diwarnai dengan sukacita. Ada masalah, tapi sukacita Tuhan itu sukacita sekalipun. Ada masalah, sekalipun ada pencobaan yang Tuhan ini, sekalipun keadaan seperti tidak baik-baik, tapi kesukaan Tuhan kiranya memenuhi kita dalam perjalanan kita menuju ke surga. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara, dalam perjalanannya ke surga. Apakah lebih banyak susahnya atau sukacita Tuhan memenuhi kita? Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan dan pakai cara pandang Alkitab, kita menghadapi persoalan dengan sudut pandang yang beda juga. Ada kesukaan kekal di seberang sana. Dan kita sedang berlayar ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya bagaimana bisa menyenangkan? Mari kita kembali baca ayat 18 dalam Ulangan 33. Tentang Sebulonnya berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalanan. Tidak dikatakan atas diamnya engkau di tepi pantai. Jangan sukacita terbesar kita karena ada di pantai berkat yang melimpah seperti Sebulon. Tapi dalam perjalanan kita ke surga. Lalu ayat itu berkata, atas perjalanan-perjalananmu dan engkau pun Isakar. Atas kemah-kemahmu bangsa-bangsa akan dipanggil mereka, Sebulon dan Isakar. Keturunan Sebulon dan keturunan Isakar. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung Allah. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Bagaimana pelayaran kita ke sorga? Atau lebih pendek dulu, di tahun 2023 yang dikatakan para pemimpin dunia sebagai tahun gelap. Bagaimana kita bisa berlayar di tahun ini dengan kesukaan Tuhan. Terlebih kita bisa sampai di seberang sana. Jawabannya adalah di ayat yang kita baca. Saudara-saudara, herannya oleh ilham Roh Allah, waktu memberkati Sebulon, harus digabung, dikolaborasi, diapakan, disatukan dengan Isakar. Baru berkata di ayat berikutnya, jadi antara Sebulon dan orang Isakar nggak boleh lepas. Untuk bisa senang jalani hidup ini, bahkan sampai ke surga, nggak boleh Sebulon dipisahkan dari Isakar. Mari kita melihat yang pertama, Isakar itu senang tinggal di kemah, ya. Tadi kan dikatakan dan engkau bersukacita dengan kemah-kemah. Kemah itu artinya persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara jalani tahun 2023 di hari yang ke-15 dan ingin terus berlayar sampai akhir tahun ini, bahkan seterusnya, lebih jauh sampai surga dengan kesukaan dari Tuhan. Jangan jauh dari Isakar. Isakar artinya senang tinggal di kemah. Bukan nama Isakar. Isakar bisa tenang senang
intim dengan Tuhan. Senang dekat dengan Tuhan. Memadu cinta. Keintiman bicara tentang memadu cinta. Nggak boleh jauh. Yang tidak suka berdoa, saya mengajak di tahun 2023, minimal pagi sembahyang. Bersyukur sama Tuhan. Lalu akhiri hari, saudara-saudara, dengan menyembah Tuhan lagi. Itu artinya tinggal di kemah. Kenapa tidak ada kesukaan? Sebab kita jauh dari kemah. Kenapa hati tidak ada damai? Sebab kita tinggalkan kemah, keintiman dengan Tuhan. Itulah sebabnya judul khotbah pagi ini, berlayar bersama Yesus di tahun 2023 dan seterusnya sampai kembali ke sorga. Bisa berkata amin? Jangan jauh dari kemah. Jangan jauh dari keintiman. Pagi ini Bapak Ibu Saudara datang di rumah Tuhan karena kita ingin intim dengan. Kita akan dapat kekuatan untuk mengarungi samudera kehidupan 2023 dengan kesukaan dari Tuhan. Jangan tinggalkan kemah. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya Zebulon, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sedang berlayar di tengah-tengah samudera yang luas ini dengan bermacam-macam gelombang kehidupannya tetap bersuka cita. Bahkan bisa selamat sampai akhirnya. Zebulon tidak dipisahkan dari Isakar yang mempunyai pengertian tentang waktu. Dalam 1 Tawarik 12 ayat 32, dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Tidak bisa dilepaskan Zebulon dari Isakar. Isakar itu bicara tentang orang yang ngerti saat-saat baik. Jadi selalu Zebulon ngerti, ini Tuhan mau datang. Ayo lebih setia, ayo lebih cinta Tuhan. Jadi saudara-saudara ngerti lihat tanda-tanda zaman. Dia ngerti apa yang harus dia buat untuk Tuhannya. Untuk kehidupan rohaninya. Selalu saya berkata kalau ada masa gelap bagi perekonomian global, saya tertarik dengan kata global yang selalu diangkat oleh pemimpin dunia. Saya mau bilang sesuai firman Tuhan, ada mata uang global nanti di zaman antikris. Dan dunia sedang ke sana. Isakar ngerti antikris akan memerintah sebelum Tuhan datang. Sebelum itu datang saya mau siap-siap. Itulah Zebulon. Itulah Zebulon. Dia ngerti tentang waktu. Saudara-saudara, saat yang baik. Mumpung saya sehat. Saya mau cari Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, kata Zebulon. Mumpung saya punya hidup. Saya mau pakai untuk, saya mau lebih dekat. Itulah yang membuat Zebulon, saudara-saudara, sampai di Wahyu pasal 7 nanti. Gereja yang sempurna. Apakah Bapak Ibu Saudara ngerti waktu, saat-saat yang baik? Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mumpung saya diberkati, saat saya diberkati. Jangan sampai nanti setelah masa diberkati itu berlalu-lalu kita coba dulu. Pas aku punya dulu. Gereja perlu apa? Selesai. Tapi sudah berlalu waktunya. Coba dulu. Aku wis nggak kayak dulu. Kenapa nggak kayak dulu? Iya waktu itu aku diberkati. Tapi sekarang piye? Aku wis kan duwe opo-opo. Itu berarti kita tidak seperti Zebulon. Bapak Ibu Saudara, tolong ngerti waktu. Ngerti waktu, ada saat baik. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya mau lebih dekat sama Tuhan. Saya mau pakai hidup untuk Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan sebab tak lama lagi dia datang. Saya tidak tahu kematian kapan menjemput. Ini orang yang ngerti ada waktu yang terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saja Bapak Ibu Saudara senang dan saya senang tinggal di kemah.
ngerti waktu terbatas. Pasti kita kayak Zebulon, karakter kita baik, jiwa kita baik. Zebulon ini orang-orang yang luar biasa punya keturunan. Dimintai tolong oleh Barak dan oleh Deborah. Kerahkan yang terbaik, pasukan dengan tongkat pengerah. Enggak cukup di sini, baiknya karakternya tambah meningkat. Sebab itu di kitab Hakim-Hakim pasal 5. Tapi sekarang bicara tentang satu tawarik, sudah kan berarti ada jarak. Enggak jelek, karakternya enggak malah turun, malah naik. Bisa lanjut. Di satu tawarik, saudara-saudara, Daud pakai orang-orang Zebulon yang tidak bercabang hati. Coba lihat. Tidak bercabang hati. Lanjut. Jadi setianya tambah. Kenapa? Dia tidak tinggalkan kemah. Dia ngerti waktu terbatas. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ngerti waktu ini terbatas, maka kita akan kejar keadaan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kenapa kita santai? Sebab permisi tidak semua, kita tinggalkan kemah. Orang kalau tinggal di kemah, hikmatnya tambah, pengertiannya tambah, dan dia kasih tahu waktu ini terbatas loh. Itulah sebabnya kembalilah ke kemah, kesetiaan kita bertambah-tambah. Akhirnya saudara-saudara, kalau kita ada di kemah dan ngerti waktu terbatas, maka pelayaran Bapak Ibu Saudara dan saya diisi dengan kesukaan Tuhan. Ya, ayo ikuti saya slide-nya. Kita akan membawa bangsa-bangsa ke gunung Allah. Seperti Zebulon. Jadi dia sudah nggak pikir lagi bagaimana saya tinggal di tepi laut berkat yang melimpah. Saya harus berlayar ke surga dengan kesukaan. Bukan cuma itu, dia ingat masa saya toh sing selamat berlayar ke surga. Alkitab berkata orang-orang yang tinggal di kemah dekat Tuhan, intim dengan Tuhan, ngerti waktu, dia buru orang lain supaya diselamatkan. Dia pikirkan keselamatan orang lain dan dia panggil bangsa-bangsa pergi ke gunung Tuhan. Beri persembahan hidup yang benar. Dia nggak pernah pikir diri sendiri saja supaya masuk surga saya puas. Papa, mama, mertua, menantu, cucu, babah. Enggak. Itulah sebabnya tinggallah di kemah. Dekat sama Tuhan. Ngerti waktu ini terbatas. Saudara dan saya bukan cuma kepingin berlayar sendiri ke surga. Kita ajak orang lain yang belum selamat. Ayo ke gunung Tuhan. Itu bicara tentang gereja Tuhan. Ayo ke rumah Tuhan. Malah masih ada dapat bonus berkat. Berkat itu bonus. Alkitab berkata sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Selalu utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan coba lihat. Inilah prinsip firman Allah. Saudara-saudara, sudah diberkati. Ingat, enggak cuma di sana, berlayar terus. Pikirkan keselamatan orang. Dan Tuhan masih berkati. Sampai akhirnya di Wahyu 7. Gambaran gereja yang sempurna, nama Zebulon, nama siapa lagi? Isakar di sana, nama Ruben di sana. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pikirkan, kita ini pelayar ke negeri seberang. Ada nyanyian berkata, ku tahu hidupku penyembahan. Naik kapal berlayar ke surga. Dengan karakter Kristus. 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 Dengan
dengan agenda Tuhan. Bawa jiwa bersama kesatu. Mari jemaat semua kita berdiri. Pujian dan syukur. pagi hari ini lewat firman-Mu. Benar Tuhan, kami sedang berlayar di tempat yang Kau sudah sediakan di dalam kerajaan sorga. Mari Tuhan, Engkau pimpin perjalanan iman kami. Amin Tuhan. Tuhan sertai kami. Tuhan tuntun kami ya Tuhan, supaya hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan.
sehingga iman kami sampai kepada tujuan kami yang Kau sudah sediakan kepada kami ya Haleluya. Tuhan. Kami tinggal di dunia banyak hal-hal yang kami tidak kuat, tapi Roh Kudus dan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan iman kepada kami. Dengan iman kami, harap kami kepada Tuhan, mengasihi Engkau, setia di dalam Amin. ibadah kami kepada Tuhan. Kami percaya sampailah tujuan kami yang Kau sudah sediakan di dalam kerajaan Ya. surga. Tuhan, Engkau pimpin langkah hidup kami, baik perkataan kami, baik sikap kami, baik semua apa yang kami lakukan di dunia ini. Amin. Kami ingin hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Benar. Hidup kami boleh menjadi kesaksian. Nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi menjadi doa kami. Perjalanan iman kami, Tuhan tuntun Ya. kami. Sertai kami ya Tuhan. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Hidup kami Amin. berkenan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus yang akan bekerja lewat firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau. Nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua Ya. yang sudah hadir dan sudah mendengar firman-Mu, supaya kami boleh tetap iman kami, kasih kami kepada Tuhan, dan kami tetap mengasihi Engkau, setia di dalam pengiringan kami Benar, kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.